teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Di wilayah pusat sekte Dao, ada rantai pegunungan yang tak terputus. Di antaranya, ada gunung yang menjulang tinggi. Puncak gunung tampak menembus langit dan dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu muncul seperti paradise. Namun, pada titik waktu ini, puncak gunung ramai dengan kehidupan dan kebisingan. Suara dari daerah ini bahkan bisa didengar dengan jelas dari jarak ratusan mil. Kompetisi Aula adalah kompetisi termegah yang diselenggarakan oleh sekte Dao setiap tahun. Ketika Lindong mencapai tempat ini dan menatap pemandangan yang megah ini, dia tampak terperangah. Karena jumlah peserta untuk kompetisi Aula sangat besar, puncak gunung di sekitar area itu dipenuhi dengan arena kompetisi. Namun, arena yang paling menarik perhatian adalah puncak gunung yang Lindong tuju. Arena ini adalah tempat para murid paling luar biasa dari 4 aula akan bertanding. Lindong melirik tempat itu dan menemukan area di mana semua murid dari aula Desolate berada sebelum dia terbang ke arah itu. "Kakak senior Lindong ada di sini," ucap para murid aula Desolate mengeluarkan teriakan terkejut. Setelah itu, banyak tatapan penuh gairah dilemparkan pada Lindong. Sejak Lindong telah berhasil memahami kitab Desolate besar, reputasinya di aula Desolate tidak diragukan lagi. "Anda selalu menjadi yang terakhir tiba," ucap Pang Tong tertawa saat Lindong mendarat di sampingnya. "Saya agak terlambat," ucap Lindong tersenyum dengan permintaan maaf pada Pang Tong dan yang lainnya. "Adik junior Lindong, kali ini apakah aula Desolate kita akan naik di kompetisi aula? Semuanya tergantung pada Anda," ucap Jiang Hao tertawa. Lindong hanya tersenyum menanggapi kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari di tempat lain. Tidak jauh dari arah berlawanan, ada 3 aula lainnya. 2 sosok berdiri di bagian paling depan di aula langit, yaitu Ying Xiaoxiao dan Ying Huanhuan. Mereka selalu menjadi tokoh yang paling menarik perhatian dalam sekte Dao. Ying Xiaoxiao diam seperti biasa, namun Lindong melihat jejak kekakuan dan ketidakberdayaan di matanya. Emosi ini pasti disebabkan oleh kakak senior Wang Yan. Di sampingnya, Ying Huanhuan telah mendapatkan kembali sikapnya yang menawan dan ceria. Sosok tinggi dan lurus yang berdiri di sampingnya adalah King Ye dari Aula Bumi. Pada titik ini, keduanya mengobrol dengan riang tentang sesuatu. Ketika Lindong menoleh, Ying Huanhuan tampaknya telah menangkapnya. Gadis muda itu memiringkan kepalanya sedikit dan melirik Lindong. Namun, segera dia menarik tatapannya. Lindong jelas melihat ekspresi gembira di mata besarnya. Ketika King Ye melihat Ying Huanhuan dengan santai melirik Lindong, dia memberi senyum mengandung ekspresi yang sedikit tidak senang. Ketika Lindong melihat tindakan kecil dari keduanya, dia tertawa. King Ye sepertinya telah menganggapnya sebagai saingan dalam perebutan cinta. "Saudara junior Lindong, adik Huanhuan banyak dilirik sejumlah orang dalam sekte Dao. Lebih baik Anda bergegas bertindak. Jika tidak, dia akan diambil oleh seseorang seperti King Ye," ucap Jiang Hao dan yang lainnya menggoda dengan nakal. Lindong melirik Jiang Hao dan menemukan untuk pertama kalinya bahwa orang ini benar-benar memiliki sisi kurang ajar. "Ya, ini adalah pertama kalinya dalam sekian tahun kita melihat adik Huanhuan menunjukkan pertimbangan semacam itu. Saudara junior Lindong, jika Anda bisa mendapatkan putri sekte Dao kami, itu akan jauh lebih menarik daripada mendapatkan peringkat pertama untuk aula Desolate kita," ucap Pang Tong yang biasanya serius menggodanya juga. Para murid aula Desolate di sekitar mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Menanggapi rekan-rekannya, Lindong tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, matanya menangkap sosok abu-abu dengan aura berdarah terbang melintasi langit. Dia turun dari langit dan mendarat di tempat para murid aula langit berada. Ketika sosok ini muncul, suara gemuruh di seluruh puncak gunung tenang secara signifikan. Namun, dia mengabaikan tatapan rumit dari para penonton. Pada saat yang sama, dia tidak dekat dengan murid dari aula langit. Ketika dia mendarat, dia hanya melirik dengan acuh tak acuh pada saudara Ying Xiaoxiao. Setelah itu, dia duduk dan menutup matanya. Ying Xiaoxiao menatap sosok berjubah abu-abu itu yang secara alami adalah Wang Yan, lalu menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangannya.
Di sampingnya, tangan putih Ying Huan-Huan dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Ying Xiaoxiao. "Saya akan berusaha menghentikannya," ucap Ying Xiaoxiao memalingkan kepalanya dan memberi senyum kepada Ying Huan-Huan. Lalu Ying Huan-Huan tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengangguk dengan enggan. Meskipun dia selalu percaya pada Ying Xiaoxiao, kepercayaan diri itu telah menurun secara signifikan saat ini. Sementara semangat Ying Huan-Huan sedikit tertunduk, matanya tanpa sadar melihat ke arah Lindong. Tapi dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri. Jika Ying Xiaoxiao tidak bisa menghentikan Wang Yan, bahkan Lindong yang telah berhasil memahami kitab di Solid Besar juga tidak akan bisa. Sementara itu, menurut Lindong, kekuatan senior Wang Yan pasti berada di sekitar 9 Yuan Nirvana. Kekuatannya tidak kalah dengan Ying Xiaoxiao. "Itu kakak senior Wang Yan. Saya tidak menyangka dia akan kembali," ucap Pang Tong juga menoleh dan menghela nafas dalam-dalam. Dia jelas tahu tentang kisah Wang Yan. Di samping, Jiang Hao, Fang Yun dan yang lainnya juga menoleh. Segera setelah itu, mereka merasa rambut mereka berdiri. Tidak heran, kakak senior Wang Yan berada di peringkat kedua pada daftar pencarian sekte. Tak satupun dari para murid di sekte yang dapat dibandingkan dengannya. Kali ini akan ada pertunjukan hebat. Saya pikir kakak senior Xiao Xiao tidak akan mengizinkan kakak senior Wang Yan untuk mendapatkan otoritas memerintah dalam kompetisi sekte besar, ucap Pang Tong menghela nafas. Tatapan Lindong beralih ke platform paling tinggi. Kursi untuk para tetua dari sekte Dao berada di sana. Pada saat ini, 4 pemimpin aula duduk di kursi masing-masing. Di bagian paling belakang, ada kepala sekte, Ying Xuanxi, yang wajahnya tampak tenang seperti danau. 4 pemimpin aula saling memandang dan melirik bersama ke arah Wang Yan. "Kepala sekte, berkaitan dengan masalah ini," ucap Qilei, kepala aula langit. "Lanjutkan sesuai dengan aturan," ucap Ying Xuanxi menjawab dengan jelas. Menurut aturan, Wang Yan telah meninggalkan aula langit dan menjadi pengurus luar sekte. Oleh karena itu, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi aula, ucap Qilei menjelaskan dalam suara rendah. "Namun, dia masih seorang murid di aula langit," ucap Ying Xuanxi memandang Qilei dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Sudah waktunya, umumkan kompetisi aula dimulai." Qilei tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia berdiri dan melirik ke lautan orang-orang. Di bawah tatapan dari Qilei, puncak gunung berubah tenang. "Saya pikir bahwa aturan kompetisi aula telah dijelaskan kepada kalian oleh pemimpin aula kalian masing-masing. Oleh karena itu, saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Namun, kompetisi aula bukanlah tempat di mana Anda menyelesaikan dendam pribadi Anda. Jika ada yang punya niat untuk membunuh sesama murid, sekte akan bertindak tegas," ucap suara Qilei bergema di seluruh area. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, tatapannya melesat ke arah sosok Wang Yan. Namun, Wang Yan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. "Sebelum kalian datang ke sini, semua orang seharusnya sudah mendapatkan nomor arena dari aula masing-masing. Selanjutnya, Anda akan memasuki arena berdasarkan nomor itu." Ketika Qilei menyelesaikan kalimatnya, puncak gunung kembali mendidih. Banyak murid membalik telapak tangan mereka saat token giok muncul di tangan mereka. Selanjutnya, sejumlah besar orang melonjak keluar dan terbang menuju berbagai arena di puncak gunung. Setelah mendengar ini, Lindong melihat token giok di tangannya. Tulisan A5 tertulis pada token gioknya. Setelah itu, Lindong terbang keluar. Di bawah banyak tatapan, dia mendarat di arena yang luas. Ketika Lindong mendarat di arena, lingkungan sekitar tiba-tiba pecah menjadi gempar khawatir. Ini juga mengejutkan Lindong. Segera setelah itu, dia melihat sosok cantik yang memegang kecapi hijau melayang di udara. Sosok ini mendarat dengan anggun di depannya. Lindong tiba-tiba merasa sedikit sakit kepala saat dia menatap wajah elok di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawan pertamanya adalah Ying Huan-Huan. Pada platform yang luas, wanita muda itu tersenyum pada Lindong yang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Di bawah sinar matahari, wanita muda yang cantik itu menjadi lebih mempesona. Pada saat itu, tatapan di sekitar arena menjadi semakin panas. "Kenapa harus kamu?" ucap Lindong. "Kenapa tidak? Saya juga seorang peserta. Jangan bilang kalau kamu akan menghentikanku untuk ikut serta dalam kompetisi aula," ucap Ying Huan-Huan sambil tersenyum licik seperti rubah kecil. "Apa yang lucu tentang ini? Apakah Anda senang bertemu dengan saya di pertandingan pertama?" ucap Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Ying Huan-Huan mengerutkan alisnya sedikit sebelum menganggukkan kepalanya. Sudut-sudut mulut Lindong berkedut.
dia memiliki dorongan untuk segera mengangkatnya dan melemparkannya dari arena. "Mengapa tidak membiarkan saya memenangkan pertandingan ini?" ucap Ying Huan tersenyum manis. "Bermimpilah kalau begitu," ucap Lindong dengan muram memutar matanya sebelum melangkah maju. "Pertama-tama, izinkan saya memperingatkan Anda. Setelah saya bertindak, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada perempuan. Jadi, berhati-hatilah," ucap Lindong. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak bisa berurusan dengan Ying Huan dalam konfrontasi kata-kata. Oleh karena itu, dia dengan lembut menggenggam tangannya dan kekuatan Yuan membengkak dan meletus dari tubuhnya. "Apakah Anda pikir wanita muda ini takut pada Anda?" ucap Ying Huan memberi dengusan lembut. Apa yang sebelumnya dia katakan sebagian besar terdiri dari lelucon. "Seorang pria sombong seperti dirimu telah merusak pemandangan sejak awal. Saksikanlah bagaimana saya menghadapimu," gumam Ying Huan dengan gelombang tangannya yang seperti giok melayang di udara. Dia menempatkan kecapi hijau di kakinya sebelum tangannya yang seperti giok yang sempurna turun di kecapi. Saat tangan Ying Huan turun pada kecapi, ekspresi di wajahnya berubah tenang, sementara cahaya berkumpul di matanya. Pada akhirnya, itu membawa ketajaman saat dia menatap Lindong, dan ada keengganan untuk mengaku kalah. Sebelumnya, ketika pertama kali Lindong tiba di Sekte Dao dan berada di platform untuk pemilihan aula, kekuatannya bahkan tidak mampu menangkap perhatian Ying Huan. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, kekuatan Lindong telah meningkat pesat. Tangan Ying Huan tiba-tiba memetik sitarnya. Segera, suara berdebar lembut terdengar, menyebabkan banyak sinar busur cahaya hijau langsung meledak dan menyapu ke depan sebelum mereka dengan ganas terbang menuju Lindong. Menanggapi busur cahaya hijau yang terbang ke arahnya, Lindong mengulurkan telapak tangannya dan dengan paksa menghancurkan itu, bahkan sebelum mencapai tubuhnya. Ying Huan berada di 8 Yuan Nirvana, yang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Housen dari Gua Gurun Besar. Namun, gayanya agak unik, dan dia menggunakan gelombang suara untuk menyerang. Serangan ini sangat aneh, dan jika seseorang tidak berhati-hati, seseorang akan tersentak dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, meskipun Lindong menampilkan ekspresi tenang, ada jejak kehati-hatian ketika dia menghadapi serangan ini. Ketika Ying Huan melihat serangannya begitu mudah ditolak oleh Lindong, dia sedikit menyerngit. Hanya ketika dia berdiri di hadapan Lindong, dia menyadari betapa sulitnya untuk menghadapinya. Yang paling penting, mata Lindong sama tenangnya dengan jurang yang dalam. Bisa dikatakan bahwa dia benar-benar tidak tertembus. Saat tangan Ying Huan yang seperti giok menyentuh kecapinya, dia menggigit bibirnya. Tak lama setelah itu, tangannya tiba-tiba menekan sitar. Selanjutnya, darah merah segar mengalir keluar dari telapak tangannya. Detik berikutnya, benang darah yang tak terhitung mulai menyebar satu demi satu dari kecapi hijau. Sebuah fluktuasi tanpa batas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ying Huan sebelum dengan cepat berubah menjadi pohon bodi raksasa di belakangnya. Pohon bodi dengan lembut berayun. Hal ini menyebabkan gelombang suara yang sangat merdu dan menyenangkan bergema di langit. Jelas, ini adalah seni bela diri tangguh yang terkenal dari Aula Langit. Huan telah benar-benar memperoleh penguasaan suara bodi tanpa bentuk. Ini benar-benar langka, ucap Kilei di kursi depan menyaksikan. Meskipun itu tidak lemah, namun itu mungkin tidak akan menjadi ancaman bagi Lindong. Gadis ini benar-benar tidak beruntung bertemu Lindong di pertandingan pertamanya, ucap Ying Xuanxi tertawa kecil. Ketika orang-orang di dekatnya mendengar kata-katanya, mereka dengan lembut tertawa. Wajah cantik Ying Huan berubah sedikit serius sebelum tangannya tiba-tiba memetik sitar. Pohon bodi mulai bergetar. Saat gelombang suara bergema di langit, ruang di depan Lindong mulai berputar seperti cermin. Segera, sebuah bentuk yang identik dengan Lindong perlahan melangkah keluar dari dalam cermin. Menarik, gumam Lindong menatap pada sosok yang identik dengan dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa sosok itu juga memiliki fluktuasi Yuan Power yang kuat di dalam tubuhnya. Jelas bahwa bayangan kembarannya ini bukan hanya gambar ilusi. Ying Huan telah menggunakan langkah ini ketika dia mencegat Yaoling dan yang lainnya, dan berhasil menghalangi mereka saat itu begitu lama. Setelah melihat ekspresi kaget di wajah Lindong, sedikit kepuasan melintas di wajahnya. Dengan gerakan tangan Ying Huan, sosok kembaran Lindong itu tiba-tiba melesat maju dengan kekuatan ganas mendekati Lindong. Pukulan sosok kembarannya itu kira-kira setengah dari kekuatannya sendiri.
Dari kelihatannya, satu-satunya perbedaan sosok identik yang dibuat oleh Ying Huan-Huan dengan Lindong asli berada pada kekuatannya. Setelah pukulan tanpa hasil, sosok kembarannya bergegas langsung ke Lindong tanpa rasa takut. Pada saat ini, mata abu-abu muncul di dahi kembaran Lindong. Sinar abu-abu segera melesat ke arah Lindong dengan kilat. Lindong menjentikkan jarinya saat cahaya hijau berkumpul membentuk tombak hijau di depannya, benar-benar menghalangi sinar abu-abu. Saat dia akan menyerang balik, suara sitar samar tiba-tiba terdengar. Karena suara ini, energi Yuan yang melonjak dalam tubuh Lindong secara tak terduga melambat. Menyadari perubahan di tubuhnya, Lindong mengerutkan kening sambil melirik Ying Huan-Huan. Meskipun wajah gadis itu sedikit pucat, dia masih terus menggunakan kekuatan Yuannya untuk memetik sitarnya. "Gelombang suara ini tidak berguna untuk saya," ucap Lindong. Dengan pikirannya, devouring power mulai menyebar di dalam tubuhnya, benar-benar melahap semua kekuatan suara yang menyerang tubuhnya. Pada saat ini, Yuan Power akhirnya meletus dari tubuh Lindong. Kilatan melintas di matanya yang semula tenang. Dia berencana untuk membuat langkah serius. Setelah melihat ini, ekspresi tegang melintas di mata Ying Huan-Huan. Namun, tanpa memberinya kesempatan untuk bertindak, Lindong sudah melangkah maju dan muncul tepat di samping sosok kembarannya. Telapak tangannya langsung menembus pertahanannya dengan kecepatan kilat dan mendarat di dadanya. Tidak ada kekuatan yang meletus dari telapak tangan yang mendarat itu. Sebaliknya, untaian garis hitam halus keluar. Segera setelah itu, devouring power tiba-tiba meletus. Saat devouring power diam-diam melonjak keluar, sosok kembaran Lindong meledak dengan dentuman keras dan berubah menjadi ketiadaan. Kecakapan tempur Lindong jauh melampaui level kultivasi di berbagai aspek. Ketika Ying Huan-Huan melihat Lindong menghancurkan salinannya dalam satu gerakan, kecemasan melintas di matanya. Namun, dia belum berencana mengakui kekalahan. Sambil menggertakkan giginya, dia berusaha memetik sitarnya lagi. Namun, tepat ketika dia hendak memetik sitarnya, sebuah tangan menyapu tiba-tiba menepuk sitarnya, menyebabkan gangguan menyeluruh pada gelombang suara. "Kamu!" teriak Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya dan menatap Lindong yang muncul di depannya seperti hantu. Dia menggigit bibirnya dengan pikirannya. Daun pohon bodi raksasa di belakangnya turun seperti panah tajam. Dengan kekuatan mematikan, mereka mulai menyelimuti Lindong. Lindong tidak bergerak. Dalam sekejap, kekuatan mentalnya tiba-tiba menyebar, membentuk penghalang tak terlihat di sekelilingnya. Daun yang masih agak jauh dari tubuhnya langsung meledak menjadi debu. Dengan gerakan lembut telapak tangannya, devouring power melonjak keluar dan kekuatan hisap langsung merebut kecapi dari dada Ying Huan-Huan. Segera setelah itu, Lindong tersenyum padanya dan berkata, "Anda sudah kalah." "Kembalikan kecapi saya belum kalah," ucap Ying Huan-Huan keras kepala dan tidak mau mengaku kalah. Lindong bersandar ke satu sisi, menghindari wanita muda yang meluncur ke arahnya. Dia melanjutkan untuk mengangkat kecapi itu dan menggunakannya untuk memukul pantat Ying Huan-Huan itu tanpa ampun. Suara yang jelas terdengar. Lindong bisa merasakan bahwa lingkungan sekitarnya yang awalnya bising segera menjadi lebih tenang. Setelah itu, tatapan tajam dan berapi-api mereka menembak satu demi satu ke arah Lindong. "Anda?" Ying Huan-Huan jelas berubah konyol karena pukulan Lindong saat dia ternganga cukup lama. Sebelum wajahnya yang kecil memerah karena malu, matanya yang besar dengan keras kepala menatap Lindong. Dia masih agak tidak dapat percaya bahwa dia sebenarnya telah dipukul oleh Lindong dengan kecapinya sendiri di depan banyak orang. Setelah Lindong menggunakan kecapi untuk memukulnya, Lindong diam-diam merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Namun itu sudah terlanjur dilakukan. Karena itu, ketika dia melihat rasa malu dan amarah Ying Huan-Huan, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa kering. Wajah Ying Huan-Huan memerah, namun pada akhirnya dia menahan dorongan untuk menyerang Lindong dan dengan kesal mengambil kembali sitarnya dari tangan Lindong, lalu melarikan diri dari panggung sambil meninggalkan suara marah. "Dasar sesat," ucap Ying Huan-Huan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita